Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Raivan Tani Muda. Ini tanaman anggur masa vegetatif, usia sekitar 2 minggu setelah pindah tanam ke planter bag. Sangat subur dan pertumbuhannya bagus. Yang kedua, ini ada pohon cabe rawit putih yang siap dipindahkan ke planter bag. Tentunya dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu depan sangat membutuhkan unsur nitrogen. Dan yang ini adalah bahan utama pengurainya teman-teman, yaitu pohon orok-orok dari keluarga kacang-kacangan. Di akarnya terdapat bintil-bintil hubungan simbiosis mutualisme antara bakteri penambat nitrogen dengan pohon orok-orok ini. Baik, nanti disimak pembuatannya ya teman-teman. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat urea cair organik. Teman-teman tidak usah membeli lagi yang namanya pupuk urea ataupun ZA sintetis, karena di sekeliling kita banyak sekali tumbuhan atau tanaman yang mengandung unsur nitrogen tinggi. Oke. Yang pertama, kita siapkan air sumur atau air hujan sebanyak kurang lebih 4 liter. Yang kedua, ada daun gamal sebanyak 2 batang. Kita ambil pucuknya saja yang masih muda daunnya, begitu supaya kandungan nitrogennya tinggi. Di beberapa sumber kandungan nitrogen pada daun gamal mencapai 70% teman-teman. Kemudian bahan yang ketiga, ini ada akar orok-orok atau akar kacang-kacangan. Teman-teman bisa pakai akar kacang panjang ataupun akar putri malu jika tidak ada akar orok-orok. Ini ada bakteri penambat nitrogennya teman-teman. Jadi untuk menguraikan nitrogen pada daun gamal. Yang keempat nih, ada humus dan akar bambu yang sudah lapuk ya teman-teman. Ambil di sekitar perakaran akar bambu. Ini juga bagus, ada PGPR-nya untuk mempercepat pertumbuhan pada masa vegetatif. Yang kelima, selanjutnya ini ada aerator akuarium. Ini sifatnya opsional untuk mempercepat proses reaksi perlarutan nitrogen pada daun gamal oleh bakteri pengurai. Oke, kita langsung aja meracik bagaimana proses membuat urea cairnya teman-teman. Yang pertama, daun gamal kita pisahkan dari batangnya. Diambil daunnya saja, masukkan ke dalam ember yang berisi air 4 liter tadi yang sudah kita siapkan. Petik daunnya saja, batangnya tidak usah ya teman-teman. Ini yang kedua. Daun gamal ini menurut beberapa sumber sangat tinggi akan unsur nitrogennya. Jadi pas kalau kita buat untuk pengganti urea atau ZA ya teman-teman. Kita aduk
dalam air sambil diremas-remas sedikit lunak gitu untuk mempercepat proses penguraiannya nanti ya teman-teman. Seperti ini, kucak-kucak, remas-remas terus sampai sekiranya setengah hancur lah. Oke, sudah cukup. Kemudian kita akan masukkan akar orok-orok atau akar dari kacang-kacangan. Bisa juga dengan akar putri malu, akar buncis, atau akar kacang panjang. Nah, inilah salah satu bakteri yang akan nanti mengikat nitrogen yang diuraikan di dalam ember ini. Untuk membantu lebih maksimal lagi proses penguraiannya, kita tambahkan akar dan humus bambu. Ini daun-daun bambu yang sudah lapuk yang diambil di sekitar pohon bambu atau di perakaran pohon bambu ya teman-teman. Jadi tidak usah memakai lagi mikroba pabrikan. Oke, sudah selesai. Terakhir kita tambahkan garam dapur sebanyak 1 sendok takar atau 1 sendok makan ya teman-teman. Nah, ini juga untuk menambahkan mineral-mineral supaya tumbuhnya itu vigornya itu bagus teman-teman, tidak kelebihan nitrogen pada saat pengaplikasian pada tanaman, atau untuk mengoptimalkan proses penyerapan urea cair ini. Teman-teman bisa menggantinya dengan garam krosok, itu yang lebih baik ya teman-teman. Garam krosok sama 1 sendok makan juga. Oke, setelah selesai masukkan semua bahan. Ini yang terakhir di aerasi teman-teman, memakai aerator supaya proses larutannya sempurna. Ini opsional jika teman-teman mempunyai aerator, karena proses fermentasi atau proses penguraiannya ini aerob alias membutuhkan udara atau oksigen. Jadi tidak perlu ditutup, cukup dilapis atau ditutup dengan kain saja. Sampai sekitar 2 minggu baru bisa kita gunakan. Untuk dosisnya teman-teman bisa pakai 1:10. Tapi saya sarankan teman-teman bisa mulai dari 1:20, kemudian meningkat setiap minggunya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.